Urutannya kolam yang ornamental itu tahun 2019. Kemudian kolam beton yang standar kolam koi tadi tahun 2022. Kemudian menginjak 2023 kolam ini. Dari 3 kolam ini yang paling mahal yang dibuat yang mana nih Mas? Biayanya yang paling mahal yang tadi itu Pak, yang ada kolam kaca itu. Salam koi lover, salam persahabatan untuk penghobi koi senusantara. Saat ini saya berada di Desa Purwoasri, tepatnya di salah satu penghobi koi, Mas Riki SM atau Mas Riki Suhar Motor. Sesuai dengan namanya, Mas Riki memang berdagang motor dengan berbagai merek, tentu saja dengan harga yang menarik dan terjangkau. Namun untuk saat ini tidak akan mengulas tentang motor, tapi tentang koi seperti biasanya. Karena Mas Suhar juga memiliki kolam koi yang airnya jernih, sehat, dengan ikannya yang bulky atau munuk. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Riki. Ini memiliki 3 kolam koi ternyata. 3 kolam koi. Yang pertama adalah yang ada di depan kita. Kemudian ada kolam koi beton, terus kemudian ada kolam koi fat atau kolam terpal. Ini dibuat mulai tahun berapa ini Mas? Kalau dibuat ini mulai tahun 2019. Awalnya ini kolam untuk taman, setelah itu diisi koi. Waktu awal itu isi koi dan koki. Sehabis itu kok lama-lama kok jadi senang sama koi, jadi diisi aja waktu itu. Seperti itu. Nah, untuk pembuatannya dibuat melingkar-melingkar seperti ini memang kesenangan atau mungkin lihat di mana gitu waktu pertama itu? Kesenangan juga, terus menyesuaikan dengan taman-tanaman kayak bunga, kayak dibikin sesuai kayak taman gitu Pak. Seperti taman. Ini panjangnya berapa ini Mas? Kalau untuk spek panjang? Perkiraan panjang ini 3 meter. 3 meter kali lebarnya 1,5 meter. Untuk sekarang diisikan koi. Kalau untuk filter sendiri? Filternya itu nyusul itu Pak. Awalnya ini tanpa filter. Waktu itu dulu belum paham tentang koi. Jadi buat kolam, buat taman. Habis itu kok ngerti koi, ternyata koi itu ada filternya. Habis itu dibikinlah filter sesuai kayak punya teman-teman, lihat-lihat di YouTube itu Pak. Oh seperti itu. Nah dari kolam pertama ini mungkin ada kekurangan-kekurangan yang bisa disampaikan. Kalau kekurangan banyak ini Pak. Ini termasuk bukan sesuai prosedur koi ini, kolam koi ini. Standar ya. Bukan standar koi. Yang pertama apa saja yang kekurangan? Pertama PD termasuk skimmer nggak ada, terus chambernya itu nyusul kurang sesuai, kurang standar kolam koi, kurang pas. Nah sekarang ini dimanfaatkan sebagai apa ini? Sekarang saya manfaatkan untuk ngisi anakan koi dari breedingan saya sendiri. Termasuk breeding juga di tempat ini? Alhamdulillah kemarin akhir-akhir ini belajar saya Pak, belajar breeding koi dari indukan yang ada di tempat kami. Baik, ini adalah kolam yang pertama yang dimiliki sama Mas Riki ya. Ini dibuat tahun berapa ini Mas? 2019. Waktu corona Pak. Oke, berarti memulai senang ikan hias koi mulai 2019 ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke kolam koi yang kedua. Mari Pak. Kayaknya lebih bagus nih. Oke, mari Pak. Yang ini lebih menarik Pak. Ini kolam kedua setelah kolam yang satunya tadi. Untuk pembuatannya mulai kapan ini? Kalau kolam ini pembuatannya pas 2 tahun dari sekarang. 2 tahun itu tepatnya di 2022, pembuatan Agustus 2022. Nah, untuk pembuatan kolam ini sendiri bisa diceritakan ini awalnya dulu taman atau apa ini? Awalnya dulu taman ini Pak. Awalnya taman, kok melihat kolam yang satunya itu kurang standar.
Jadi lihat-lihat di penghobi-hobi lain itu, saya lihat, wah, kayaknya ini harus bikin baru lagi nih. Akhirnya membuat ini, Pak, membuat kolam baru. Alhamdulillah ya ini standar sudah, Pak. Oh gitu. Ini belajarnya dari mana, Mas? Belajarnya dari teman-teman penghobi di sekitar Jember, Pak. Dan YouTube. Melihatnya dari YouTube sama penghobi sekitar Jember di sini. Untuk tukangnya sendiri? Tukangnya tukang biasa ini, Pak. Tukang-tukang biasa. Saya yang ngarahkan caranya gini-gini, kayak BD, skimmer, kayak tempat-tempat filter itu saya yang mengarahkan sendiri. Tekniknya berarti Mas Riki sendiri ya? Iya, alhamdulillah saya sendiri. Panjang untuk lebar ini sendiri atau spesifikasi kolamnya sendiri berapa ini, Mas Riki? Panjang keseluruhan ini 3 kali 2,5. Terus kepotong sama chamber ini, chamber kepotong 60 cm. Chamber ini ada 4 kotak yang berisi pertama jaring nelayan, kedua itu watu gombong sama oyster, dan ketiga itu sama watu gombong sama oyster, yang keempat kosong langsung pompa. Yang keempat. Ya. Untuk kedalaman sendiri berapa? Kedalamannya 190 cm. Untuk debit sendiri ada berapa nih, Mas? Debit air. Ya. Debit air keseluruhan kayak sekitar 10 ton ini, Pak, sama chambernya. Kalau untuk spesifikasi pompanya sendiri, LPH-nya berapa? Pompanya saya pakai yang Sunsun 1000, yang 12.000. Yang 12.000. Yang 12.000. Ini nggak ada pernah tekor atau gimana? Enggak, alhamdulillah nggak ada tekor ini, Pak. Karena saya sekat chamber itu pakai 2 keramik. Jadi aman. Terus untuk aerator? Aerator menggunakan resun 60. Terus terbagi 3 kolam ini, Pak. 3 kolam. 3 kolam. Berarti 3 kolam yang sekarang ada itu pakai resun? Pakai resun cuma 1 pompa. 60 ya. Iya, cuma 1 resun aja. Nah, untuk ikannya sendiri itu ada berapa sekarang, Mas? Kurang lebih kalau di kolam ini 20 ekoran. 20 ekor, Pak. Terdiri dari jenis apa saja? Jenisnya campur. Ya. Polosan ada, kohaku ada, sanke, terus goromo, Ya. dan lain-lain dah, Pak. Untuk pakan ya, biar bulky itu berapa kali? Kalau saya cuma 3 kali sehari ini, Pak. Jadwalnya itu jam berapa saja? Mulai pagi, pertama pagi, nanti siang sampai sore. Ya kadang-kadang malam juga saya ngasih waktu santai-santai gitu, Pak. Perawatan airnya sendiri? Kalau perawatan air ini 1 minggu 1 kali saya ngisi, Pak. Ngisi apa namanya? Buang terus isi lagi. Cuma seperempat. Seperempat. 30%, anggap 30% aja. 30% air yang ada di sini dibuang ya? Iya, Pak. Kemudian ganti yang baru? Ganti yang baru, gitu aja. Kalau backwash hari sekali? 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Kalau untuk backwash atau bersih-bersih filter? Kalau bersih backwash itu biasanya 1 bulan, biasanya lebih saya, Pak. Oh. Karena juga repot juga sekarang, ya? Kesibukan. Jadinya bisa 1 bulan, bisa lebih. Nah, ikan yang disayangi dan harganya paling mahal atau mungkin tidak bisa keluar, ikan yang mana ini? Kayaknya goromo ini, Pak, yang paling suka saya. Goromo. Ukurannya 60 cm sekarang. Kalau dijual kira-kira berapa, Mas? Waduh, kalau dijual ini repot nih. Suka ini. Misalkan ada yang mau beli gitu. Mungkin tak lepas di harga 10 juta mungkin, Pak. Harga 10 juta. 10 juta. Nah, yang nonton Mata Koi pada waktu saat ini, jadi selain kita bisa menggali informasi tentang kolamnya Mas Riki, untuk ikannya ada yang dijual. Dan Mas Riki itu memang koleksi ya. Koleksi ikan, beli ikan, terus kemudian sebagian ada yang dijual sendiri, dilihat, ditonton, buat senang-senang, ada yang dijual. Sekarang kita akan ke kolam yang ketiga, yakni kolam terpal yang selama ini digunakan untuk pembesaran budidaya ikan koi Mas Riki. Mari kita lihat
Di belakang Mas ya? Di belakang Pak. Monggo. Mari. Ini yang kolam ketiga Mas? Iya, ini yang kolam ketiga. Ini kolam terpal Pak ini Pak. Kalau sekilas masuk kayaknya dulu kandang ayam Mas. Pertama kandang ayam. Terus? Dan juga ini pertama ada pohon klengkeng Pak, buah klengkeng itu. Oh. Buah klengkeng Ditebang. ditebang saya jadikan kolam. Waktu itu buah kelengkengnya sudah berbuah apa enggak? Sudah, sebenarnya sudah berbuah, tapi karena nggak ada lahan lagi buat kolam ya terpaksa saya tebang itu Pak. Oh, gitu. Mengorbankan buah kelengkeng. Mengorbankan. Nah, ini untuk pembuatan kolam terpal ini mulai tahun kapan Mas? Kalau ini masih baru Pak, ini sekitar 1 tahunan ini Pak, kolam ini. Tahun 2023 ya? Sekitar tahun 2023. Dan mengapa Iya. harus ada kolam terpal Mas? Awalnya itu saya suka datangin ikan Pak, Beli ikan? beli ikan buat dijual lagi gitu Pak. Terus kekurangan tempat akhirnya saya mengirit biaya beli terpal, kolam terpal biar mengirit biaya buat dijual. Setelah itu pernah juga buat ngiping ikan kontes, keeping kontes. Oh iya, Keeping ada kontes. kontes, ada ikut kontes, pernah juara juga kayaknya ya? Pernah, alhamdulillah pernah. Waktu itu di Sempat. Koisu mana? Pertama itu di Jember, di Jember, terus di Bali juga pernah. Terus untuk piala pernah mendapatkan piala apa? Best in Ses. Untuk ikan jenis? Ikan jenis polosan, awalnya itu polosan. Terus yang kedua juga polosan, ketiga itu kohaku ginrin. Nah, sekarang ini ya, kalau kita lihat di sini kan banyak ikan kecil-kecil nanti. Ini hasil budidaya sendiri atau gimana? Iya Pak, ini breedingan saya sendiri. Indukannya ini sanke, pejantannya kohaku sanke. Semua ada di kolam yang tadi itu Pak. Kolam besar itu ya? Yang kolam tadi induknya. Nah, untuk hasilnya kira-kira sudah memuaskan apa enggak ini kalau menurut Mas Riki sendiri? Masih belajar itu memuaskan Pak. Tapi ya nanti tak kembangkan lagi lah. Biar siapa tahu nanti, semoga saja nanti bisa lebih baik dari yang sekarang. 150-200 ekor yang di sini Pak. Dengan ukuran? Ukuran 7 cm paling kecil, paling besar 15 cm. Nah, untuk target besar sampai ukur berapa ya? Target saya ini Pak sekitar 20-25 cm itu saya seleksi lagi buat memilih kayak bodinya. Saya kan suka koi yang berbodi Pak, bodi. Nah, mungkin 20-25 cm itu saya seleksi lagi. Yang bodinya bagus masih saya tahan di sini. Yang bodinya kurang mungkin saya lepas. Mungkin bisa dijelaskan untuk pompa sama filternya Mas? Kalau pompa saya memakai Sunsun yang 5.800. Ya. Kalau filternya itu pakai tong Pak, pakai tong 3 biji. Yang Masing-masing untuk ukuran tong berapa ukuran liter? tong 200 liter masing-masing ukuran tong. 200 liter. 200 liter jadi 3 biji itu 600. Masing-masing diisi apa aja nih Mas? Yang pertama jaring nelayan, kedua jaring nelayan, yang ketiga watu gombong sama oyster. Itu aja Pak. Kalau untuk masa-masa perawatan air berapa bulan atau berapa minggu sekali di sini? Sama Pak, sama yang kayak yang di depan. Kurang lebih 1 minggu ganti air. Ya. Terus kalau backwash itu bisa 1 bulan, bisa lebih. Sama yang kayak yang di depan tadi. Nah, maksudnya backwash 1 bulan lebih itu sudah termasuk dibersihkan? Dibersihkan semua. Jaring nelayan aja Pak yang saya bersihkan. Kalau kayak media seperti watu gombong, oyster itu enggak pernah saya bersihkan Pak. Enggak pernah ya? Mungkin cuma paling lama, kalau lama itu 5 bulan, 6 bulan itu cuma saya gerocok air dari atas saja. Selama ini kan usaha dagang motor bekas ya? Iya Pak. Di daerah Purwoasri, Purwoasri, Kecamatan Gumuk Mas. Nah, kan
Kesibukannya kan untuk mengurus koi gimana? Bisa disiplin merawat air ini gimana caranya? Kalau untuk mengurus itu sebenarnya agak repot ya Pak. Mungkin saya bisanya itu kalau hari Minggu itu kan saya kayak kerjaan kayak jual beli motor itu nutup hari Minggu. Jadi saya sempetin buat ngurus kayak kolam koi, kayak nguras gitu. Saya sempetin hari Minggu. Berarti pas hari libur ya? Hari libur. Itu sudah dilingkari mungkin waktu perawatan hari Minggu tanggal sekian gitu enggak? Atau enggak? Selonggarnya? Selonggarnya Pak, selonggarnya saja. Enggak ada jadwal. Enggak ada jadwal ya? Enggak ada. Dari 3 kolam ini yang paling mahal yang dibuat yang mana nih Mas? Yang biayanya? Biayanya yang paling mahal yang tadi itu Pak, yang ada kolam kaca itu. Oh, paling mahal. Sampai berapa dulu Mas? Kalau nggak salah waktu itu saya itu kan tukang biasa Pak, itu menghabiskan biaya sekitar 7 juta. Mungkin ya? Mungkin itu kalau borongan bisa lebih itu Pak. Oke, sampai di sini saya pikir atau mungkin ada yang ingin disampaikan, mau jualan ini ya, mungkin bisa dijual bulan berapa? Ya buat teman-teman mungkin kalau ada yang minat untuk koi breedingan saya sendiri ini, ya nantilah mungkin tunggu ukuran 20-25 cm. Kalau sekarang masih belum. Oke. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, perbincangan kita dengan Mas Riki SM, Mas Riki Suharmotor. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video mata koi berikutnya. Salam Salam koi lover. Koi lover.